Malam Inovasi. Bertemu kembali dengan Bapak Insinyur Ramses Pangaribuan. Pak, hari ini Bapak akan menjelaskan plan isolation for repair work. Apa yang dimaksud dengan plan isolation for repair work? Ya, jadi plan isolation for repair work itu masih kita berbicara sekitar safety HSE ya, health safety and environment. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan isolasi pabrik pada saat pekerjaan perbaikan, di mana kita melakukan penutupan sama sekali atau isolasi masuknya energi yang berbahaya ke peralatan yang sedang kita perbaiki itu, sehingga pekerja yang mengerjakannya betul-betul aman dalam perbaikan. Kemudian mengendalikan area berbahaya di mana sedang dilakukan perbaikan dan meyakinkan to make sure bahwa itu menjadi daerah terlarang untuk dimasuki. Nah, kira-kira itu yang disebut dengan plan isolation for repair work. Energi apa saja yang berbahaya yang diisolasi? Contoh-contoh energi yang berbahaya yang diisolasi itu ya arus listrik ya, power listrik, atau bahan berbahaya, bahan kimia, gas, air panas, uap air, atau bahan-bahan udara bertekanan dan lain-lain. Kira-kira itu garis besarnya ya. Itu perlu isolasi. Apa yang disebut basic principle dalam isolasi tersebut? Nah, ada istilah dalam isolasi pabrik itu disebut dengan basic principle. Is comprised of 3 separate steps. Jadi ada 3 step pemisahan yang disebut dengan log. Kemudian nanti akan ada penjelasan berikutnya. Kemudian tag, pemberian tag atau peringatan, dan yang ketiga coba, try. Itu yang disebut dengan basic principle is comprised of 3 separate steps. Apa yang disebut basic isolation procedure? Nah, tadi ada basic principle for isolation, tapi ini basic prosedurnya. Yang pertama, mengenal atau identify plan involved and the correspondence energy source. Jadi pabrik yang kita akan perbaiki itu kita kenal, dan energi apa saja yang digunakan. Kemudian mengenal bahaya-bahaya lainnya. Kemudian ada prosedur shutdown atau mematikan pabrik. Kemudian ada istilahnya de-energize or stop energy source, jadi tidak diaktifkan lagi semua energi-energi yang tersimpan. Misalnya energi baterai, kan ada juga di pabrik-pabrik itu baterai besar. Kemudian isolate and lock out all energy. Kemudian tag, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian mengendalikan semua bahaya. Dan ke-8 adalah tes atau trying to reactivate the plan. Kemudian lakukanlah perbaikan setelah aman, kasih safety permit. Kemudian yang terakhir adalah remedial works. Bahwa pekerjaan perbaikan sudah selesai. Nah, itu kira-kira ada 10 basic prosedur yang harus diikuti. Apa saja contoh sumber energi yang timbul dari suatu pabrik? Contoh sumber energi tadi udah ada, saya kasih sedikit, tapi ada di sini plan energy source includes. Nah, jadi saya ulang lagi, electricity, kemudian pembangkit, generator, bahan kimia atau bahan bakar, fuels, panas juga itu menurut energi ya, atau steam atau uap air ya. Kemudian pneumatic pressure, jadi udara bertekanan itu kayak di tukang ban itu ya, itu kompresnya berbahaya. Kemudian fluids under pressure, jadi cairan-cairan yang bertekanan, air yang bertekanan, atau hydraulic oil. Jadi di alat-alat berat itu kan ada oil untuk alat hidrolik. Kemudian energi yang tersimpan disebut dengan energy storing device. Baterai tadi sudah saya sebut. Per juga itu memberikan energi per. Bisa ada tugas ya. Kemudian roda berputar itu energi, flywheels atau akumulator dan kapasitor. Kemudian energi jatuh dari atas itu energi juga.
Dan yang terakhir adalah energi radiation atau radiasi. Apa itu locking out dan take out? Nah, tadi udah saya singgung di atas. Locking out dan take out itu adalah a wide range of device is available for locking out. Ada banyak alat-alat untuk melakukan locking out ini. Yang akan berbahaya itu tadi ada yang disebut contoh gembok ya. Gembok itu yang locking out yang sederhana. Jadi misalnya listrik powernya udah kita turunkan, untuk kita offkan itu belum yakin itu safety. Di situ ada lubang untuk memasukkan gembok. Nah, itu disebut dengan locking out. Jadi bisa, itu yang sangat sederhana. Tapi di pabrik-pabrik yang canggih itu ada alat-alat lain lagi nanti yang sejenis gembok itu untuk meyakinkan itu sudah tidak bisa digerakkan lagi. Terus dikasih blind atau itu istilah di pabrik itu blind. Untuk keran-keran itu dikasih kayak plat gitu ya, supaya tidak bocor ya. Itu baru di locking out. Ini disebut dengan lock out atau locking out. Atau ada disebut dengan take out, diberi peringatan. Bisakah Bapak beri contoh-contoh kecelakaan atau kebakaran jika plan isolation tidak dilakukan dengan baik? Nah, udah pastilah ya. Jadi kalau masih ada sumber energi yang masuk, misalnya gas atau fuel tadi bahan bakar, ada percikan api, spark namanya ya, itu bisa terjadi kebakaran. Atau petir juga bisa ya, petir itu bisa terjadi di perusahaan negara di Indonesia, sering terjadi. Saya tidak sebutlah perusahaannya ya, perusahaan gas dan migas ya, itu sering terjadi. Jadi kita tidak menyalahkan prosedurnya, tapi mungkin ada steps atau locking outnya itu nggak benar-benar dikerjakan dengan baik, atau isolation prosedurnya. Jadi banyak kontraktor yang bekerja di sana, mungkin ada karyawan baru yang tidak mengerti, sehingga dia anggap cukup mau lakukan penutupan keran saja, dia udah anggap cukup, memberi teks saja udah cukup. Tadi kan disebut ada locking out, kunci. Nah, itu, dan itu ada try kan, dicoba lagi. Mesti bocor enggak? Kalau masih ada bocor, diperbaiki lagi blind sistemnya itu tadi. Jadi itu bisa terjadi kebakaran atau energi listrik. Seperti contoh orang memperbaiki lift, ya, itu kan harus di off kan semua sekali energinya, dan di tag di belakang sana di main breakernya ya, tidak boleh ada yang operate. Nah, waktu enak-enak pekerja itu kerja, tiba-tiba ada yang menghidupkan. Wah, itu yang terjadi, itu contoh. Orang itu kaget, tercampak dari atas, mati. Udah kontak, electrocution namanya ya, mematikan. Dan mereka kaget, tersengat. Nah, itu contoh-contoh yang terjadi. Yang contoh belakangan ini adalah kena air panas di Sumatera Utara. Itu ada suatu industri penghasil power gas bumi panas bumi ya, ada bocor pipa air panas mengenai pekerja, ada yang luka-luka di Sumatera Selatan kalau nggak salah kejadiannya ya. Nah, dibawa ke rumah sakit Saritas itu, saya lihat beritanya di situ. Nah, ada yang meninggal kalau nggak salah. Itulah contoh-contoh kalau tidak dilakukan isolation atau lockout yang baik. Terima kasih Bapak penjelasan tentang plan isolation for repair work. Terima kasih Bu atas wawancaranya pada siang ini. Kiranya ini hanya mengingatkan kembali kita sebagai ahli, agar masyarakat atau pekerja yang di industri itu mengerti apa yang disebut isolation for repair work. Jadi mengisolasi ya, jadi mengamankan ya, gitu. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bapak Insinyur Ramses Pangaribuan tentang keselamatan kerja hari ini. Terima kasih, salam inovasi. Terima kasih.